Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan. Pada sekitar tahun 380-an, ada seorang uskup di kota Milan bernama Uskup Ambrosius. Dan pada saat itu Ambrosius harus berhadapan dengan seorang kaisar muda yang masih berumur 14 tahun yang bernama Valentianus II. Kaisar Valentianus II ini dipengaruhi oleh ibunya, Ratu Justina, yang saat itu menganut ajaran sesat Arianisme untuk merebut gereja Basilika di kota Milan dari Uskup Ambrosius. Kaisar mengirimkan bala tentaranya untuk mengepung, membangun barikade untuk memaksa Ambrosius keluar dan menyerahkan gereja Basilika itu kepada kaisar. In the name of your Emperor Valentinian, I order you to move out immediately. The Basilica will be requisitioned before daybreak. Give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. God doesn't ask the Emperor for his palace, and the Emperor mustn't ask God for his home. If there is a God, Bishop Ambrose, he resides in the palace of the Emperor, not in your basilica. There is a God, Valerius, and he has to reside in the hearts of all men, even in yours. No opposition shall be tolerated. Whatever happens will be because you wanted it to. Whatever happens, Valerius, is because God wanted it to happen. Uskup Ambrosius dengan sangat tegas mengatakan bahwa gereja ini adalah rumah Tuhan, sehingga bukan hak milik dari kaisar. Lalu Uskup Ambrosius mengatakan kalimat yang sangat penting ini untuk memahami makna di balik Injil Matius 22-21 ini. Jika kita semua diminta untuk menghormati kaisar, apakah ada yang lebih terhormat selain mengatakan bahwa kaisar adalah putra gereja? Kaisar yang baik ada di dalam gereja, bukan di atas gereja. Bacaan Injil hari ini sering disalahartikan bahwa ada dua penguasa yang saling berkompetisi di dalam diri kita. Ada Tuhan dan ada kaisar. Sehingga kita harus membagi-bagi hidup kita, mengkotak-kotakan hidup kita, sebagian untuk kaisar, sebagian untuk Tuhan. Kalau aku udah ke gereja hari Minggu, aku udah berdoa, yaitu bagian untuk Tuhan. Namun di luar itu, aku boleh aja ikut kaisar. Ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, asal seperti pesan Santo Ambrosius tadi, bahwa kaisar yang kita ikuti adalah kaisar yang tunduk dan mengabdi kepada Tuhan, bukan kaisar yang berkompetisi menganggap dirinya adalah Tuhan. Apa yang diperjuangkan oleh Uskup Ambrosius ini bukan untuk memisahkan antara gereja dan dunia. Apa yang diharapkan oleh Uskup Ambrosius, apa yang diperjuangkan oleh Ambrosius, lebih dalam dari itu, yaitu persatuan antara dunia dan gereja. Bagaimana kita membawa dunia ke dalam gereja, dan di dalam gereja, Tuhan dapat tinggal di dalam hati setiap umat beriman, dan siap untuk diutus ke dalam dunia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama misa hari Minggu ini menyerukan firman Tuhan bahwa akulah Tuhan Allah dan tidak ada yang lain. Setinggi-tingginya jabatan, sebanyak-banyaknya kekayaan dan kekuasaan yang bisa diperoleh oleh manusia di dunia ini, di hadapan Allah, kita semua hanyalah ciptaannya. Dan Allah adalah Sang Pencipta. Semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam setiap pemberiannya. Oleh karena itu, marilah di dalam setiap tugas dan aktivitas kita, kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga kita pun bisa membawa dan membagikan Tuhan kepada sesama. Terima kasih, Tuhan memberkati.